Pagi Bu. Selamat pagi. Boleh tahu Ibu dengan siapa? Saya dengan Ibu Linda Mariati Gintingmani, SPD. Saya guru di SMK Negeri 8 Medan. Sekalian juga saya adalah Ketua Jurusan Tata Kecantikan SMK Negeri 8 Medan. Seperti yang kita ketahui kan Bu, sekolah kita ini sekolah kejurusan. Iya. Yang pasti otomatis siswanya memiliki potensi keahlian masing-masing. Iya. Nah, jadi pertanyaan kami sini, apakah kita sebagai pendidik atau guru perlu mengetahui potensi yang dimiliki oleh siswa khususnya di kecantikan gitu? Oh iya. Kalau kita perhatikan, karena kita di sekolah kejuruan, memang sudah seharusnya kita mengetahui potensi yang ada sama anak didik ataupun peserta didik. Kenapa? Kalau kita sudah mengetahui potensi yang ada pada peserta didik, kita akan bisa lebih memaksimalkan lagi. Jadi mengetahui potensi didik siswa itu sangat perlu. Kasih Bu. Terus bagaimana upaya dan caranya kita sebagai pendidik dapat mengetahui potensi yang dimiliki siswa? Iya. Sebelum melakukan pembelajaran, itu seharusnya seorang guru itu kan punya perencanaan untuk pembelajaran. Pada saat sebelum melakukan pembelajaran, dia melakukan asesmen terlebih dahulu. Dari situ dia mengetahui bagaimana potensi anak masing-masing. Tapi kalau secara umum kalau masuk ke sekolah pun ada di beberapa sekolah kadang ada dilakukan tes potensi akademik artinya. Jadi ada yang melakukan seperti itu, tapi kita juga ada melakukannya di kelas. Kemudian ada juga bimbingan konseling. Dia pun ada melakukan tes potensi juga. Artinya dengan melakukan wawancara ataupun memberikan isian-isian supaya tahu potensi anak masing-masing. Potensi apa yang dimiliki setiap siswa? Potensi yang dimiliki setiap siswa pasti berbeda. Bagaimana Ibu sebagai seorang guru menanggapi perbedaan potensi yang dimiliki setiap siswa tersebut? Iya. Di dalam kelas seorang guru adalah fasilitator yang harus bisa juga melihat potensinya masing-masing. Jadi berdasarkan potensi yang diketahui oleh guru, maka anak dikelompokkan berdasarkan potensi masing-masing supaya jangan sampai ada anak yang terlalu ketinggalan atau ada anak yang terlalu cepat. Artinya biar sama-sama berjalan. Tapi kalau ada pun anak yang terlalu cepat, dia perlu juga kita dukung lagi supaya hasilnya bisa jauh lebih maksimal lagi. Jadi ada beberapa teknik sebenarnya untuk memaksimalkan potensi anak. Berdasarkan potensi yang diketahui oleh guru, maka anak dikelompokkan berdasarkan potensi masing-masing supaya jangan sampai ada anak yang terlalu ketinggalan atau ada anak yang terlalu cepat. Artinya biar sama-sama berjalan. Tapi kalau ada pun anak yang terlalu cepat, dia perlu juga kita dukung lagi supaya hasilnya bisa jauh lebih maksimal lagi. Jadi ada beberapa teknik sebenarnya untuk memaksimalkan potensi anak. Jadi supaya yang kurang pun dia jangan terlalu lemah, yang pintar pun misalnya jangan jadinya terlalu maju, tapi terlalu maju pun dia artinya kita bisa juga memotivasi itu supaya dia bisa mencapai kompetensi yang lain lagi. Jadi apa sih istilahnya ya, berdiferensiasi, artinya berbeda-beda kompetensi itu tapi guru bisa memaksimalkannya supaya apa yang menjadi tujuan pembelajaran semuanya dapat tercapai. Jadi nggak ada anak yang nggak kompeten, cuma mungkin pencapaian dan waktu aja yang membuat jadinya ada sedikit apa ya namanya, pencapaiannya ada yang cepat ada yang lambat lah istilahnya jadinya. Sesuai dengan kemampuannya. Karena kompetensinya yang berbeda tadi atau potensi yang berbeda tadi. Oke. Sebagai seorang guru, bagaimana cara Ibu mengembangkan potensi yang dimiliki siswa tersebut? Setelah kita mengetahui potensi anak, makanya kita memberikan kompetensi itu dan membimbingnya sesuai dengan potensinya tadi. Jadi misalnya kalau kita kan sebelum melakukan pemangkasan melakukan diagnosa, kadang pada saat melakukan diagnosa anaknya kurang mampu, kita fokus ke dia dulu. Sementara ada satu udah diagnosa oke, dia tinggal langkah selanjutnya, itu pun tetap kita bimbing. Jadi artinya dalam sekali jalan, tapi guru memantaunya dengan lebih sesama lah artinya ya, dengan lebih memberikan waktu banyak atau memberikan waktu tambahan untuk yang kurang, untuk yang tadi misalnya udah oke dia bisa kita bimbing ke yang selanjutnya juga. Oke. Memang kalau di kejuruan sebenarnya apa ya, potensinya berbeda pun bisa semua dimaksimalkan. Jadi walaupun potensi anak yang kurang pun bisa kita drill juga, mungkin waktunya aja lebih diperbanyak, itu pasti semuanya nanti hasilnya bisa lebih baik gitu.
Jadi keterampilannya pun, pengetahuannya pun dia bisa memperoleh semuanya lah. Jadi memang tugas guru memang jadinya berat ya, tapi kita percaya kalau gurunya itu mampu membimbing ataupun mampu Memberikan ilmu. Iya, memberikan pasti hasilnya baik lah.